Langsung saja saya menjelaskan. Nomor satu, berikanlah argumentasi saudara mengapa seorang mahasiswa masih perlu mempelajari hukum adat di era globalisasi dan di dalam alam bernegara saat ini. Jawaban harus ilmiah dan menggunakan bahasa sendiri. Jawaban dari saya, menurut saya mahasiswa penting atau perlu mempelajari hukum adat, apalagi di era globalisasi seperti sekarang di mana adat tradisi sudah banyak bercampur dengan budaya luar. Sebagai mahasiswa atau generasi selanjutnya harus terus melestarikan budaya agar budaya berat yang sangat berbeda dengan Indonesia tidak mempengaruhi generasi muda. Terutama di era yang serba cepat, instan, semua bisa diakses melalui handphone. Jika tidak mempelajari hukum adat, maka bisa saja kedepannya hukum adat itu hilang di tengah perkembangan global yang pesat ini. Dan menurut saya penting juga mempelajari hukum adat karena kita masih bergandengan atau bahkan kita adalah masyarakat hukum adat yang dimana di lingkungan atau tempat tinggal kita masih kental akan hukum adatnya. Seperti tempat kita misalnya tidak boleh nikah sesuku dan sebagainya. Jika kita tidak mengerti hukum adat, maka akan berdampak bagi kita akan mendapatkan sanksinya oleh masyarakat lainnya. Alasan lainnya adalah karena memahami hukum adat membantu mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya. Hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun hukum nasional berbasis pada nilai lokal. Selain itu, memahami hukum adat dapat membantu menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan pihak lainnya. Juga membantu membangun ekonomi lokal yang berbasis pada potensi juga kekuatan masyarakat adat. Dan dalam pendidikan, menurut saya memahami hukum adat dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah Indonesia. Dapat membantu kritis terutama mahasiswa. Jadi mahasiswa sangat penting belajar mengenai hukum adat di tengah negara kita. Dan yang kedua, hukum adat merupakan hukum lahir dari kehidupan suatu masyarakat. Sehingga hukum adat merupakan cerminan dari kebudayaan masyarakat tersebut. Uraikan pemahaman saudara terkait hal ini. Jawaban saya, menurut saya karena karakteristik dari hukum adat itu sendiri berasal dari kebiasaan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat itu selama bertahun-tahun lamanya. Hukum adat sangat-sangat mencerminkan kebudayaan adat istiadat juga nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Juga setahu saya hukum adat juga bukan berupa tulisan dan tidak tertulis, tetapi berupa kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara lisan. Misalnya seperti sekitar kita, masyarakat Ocu atau Minang terkenal dengan atau mencerminkan gotong royong. Nah, itu salah satu contoh hukum adat yang mencerminkan mereka. Misalnya pada saat ada yang menikah, mereka bekerja sama satu kampung, bahkan untuk memasak dan mempersiapkan persiapan acara pernikahan tersebut secara bersama-sama. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur tingkah laku masyarakat, menciptakan keadilan dan ketertiban. Hukum adat juga menunjukkan sifat dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, juga mencerminkan identitas budaya suatu bangsa, juga mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Hukum adat mengatur hubungan antara anggota masyarakat seperti keluarga, pertemanan, dan kegiatan sosial. Juga menyelesaikan konflik atau sengketa
Hukum adat memang mencerminkan masyarakat, contohnya juga ada pada hukum Jawa yang menekan penting kesopanan, hormat, dan kebijaksanaan. Ada juga hukum adat Dayak yang menekan penting kebersamaan dan keharmonisan dengan alam, serta hukum adat Minangkabau seperti yang saya jelaskan tadi, menekannya penting kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang ketiga yaitu soal nomor 6. Uraikanlah pemahaman saudara tentang masyarakat hukum beserta ekstensi saat ini. Jawaban saya, menurut saya masyarakat hukum adat adalah satuan atau kelompok individu yang menetap kawasan tertentu dan tidak berniat melepaskan diri dari kumpulannya, dan mereka memiliki sistem hukum atau norma yang berlaku juga diakui bagian dari hukum positif Indonesia. Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum unik atau berbeda. Mereka memiliki lembaga hukum adat yang berwenang menyelesaikan sengketa dan mengatur kehidupan sosial. Masyarakat hukum adat ini punya hak-hak atas tanah sumber daya alam. Lalu terkait eksistensinya, masyarakat hukum adat diakui juga dilindungi Undang-Undang Indonesia, dan setahu saya memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya. Masyarakat hukum adat juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi yang unik juga beragam. Setahu saya ada beberapa struktur masyarakat hukum adat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam pengambilan keputusan dan anggota masyarakat, yakni warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Ada pula peran masyarakat hukum adat di dalam masyarakat modern sekarang, yaitu mempertahankan keanekaragaman budaya Indonesia, mengembangkan kebijaksanaan dan kesopanan terutama pada Gen Z, meningkatkan kesadaran hukum dan juga sosial, dan membantu menyelesaikan masalah. Dengan memahami masyarakat hukum adat, kita dapat menghargai keanekaragaman budaya Indonesia dan mempromosikan keharmonisan sosial. Tentang eksistensi masyarakat hukum adat adalah modernisasi dan globalisasi, konflik tanah dan sumber daya, perubahan sosial dan budaya, serta pengakuan beberapa. Menurut saya yang pertama, dokumentasi dan pendokumentasiannya, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pengembangan pariwisata kerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Berikut itu tentang hasil pemahaman dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ardiansa, NPM 231010-642, kelas K3, Hukum Adat. Saya akan menjelaskan dan membacakan hasil dari UAS saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.